Aturan FIFA dan AFC bikin 7 pemain timnas Indonesia ini terancam absen lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 25 Maret 2025. Simak berita selengkapnya di channel ini guys. Namun seperti biasa sebelum kita ke pembahasannya, luangkan waktu sebentar aja untuk kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena dengan satu subscribe dari kalian semua, itu tandanya kalian orang luar biasa dan pastinya cinta timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, Mimin ucapin thank you very much for your attention, and mari kita lanjut. Sebanyak 7 pemain timnas Indonesia terancam absen saat menjamu Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025. Mereka ialah Maarten Paes, J. Edzes, Muhammad Ferrari, Calvin Verdonk, Ivar Jenner, Nathan Chu Aon, dan Marcelino Ferdinand. Nama-nama tersebut otomatis absen melawan Bahrain jika terkena kartu saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 20 Maret 2025. Sekadar diketahui, J. Edzes dan kawan-kawan sudah mengantongi 1 kartu kuning. Sesuai regulasi yang dikeluarkan FIFA dan AFC, pemain yang mengantongi 2 kartu kuning harus menjalani sanksi 1 pertandingan. Hukuman itu juga yang dialami penyerang timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Efek 2 kartu kuning yang telah dikantongi pemain FCV Dender itu absen saat timnas Indonesia tandang ke markas Australia. Karena itu Calvin Verdonk dan kawan-kawan harus fokus dan waspada saat melawan Australia agar tenaga mereka dapat diandalkan saat menjamu Bahrain. Sejauh ini atau lepas matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia sanggup bersaing dengan negara-negara lain. Terbukti timnas Indonesia untuk sementara duduk di posisi 3 klasemen grup C dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Melihat perbedaan poin yang teramat tipis ini, tak heran jika timnas Indonesia membidik kemenangan di markas Socceroos julukan timnas Australia. Meski peringkat FIFA kedua negara berbeda, jauh 25 berbanding 125, secara materi pemain timnas Indonesia tidaklah kalah. Terlebih pada Maret 2025, timnas Indonesia bisa diperkuat Mels Hilgers dan Kevin Dix. Belum lagi kehadiran Ole Romeni dan sejumlah pemain keturunan tambahan membuat skuad Garuda bisa mengancam skuad Socceroos. Jadi, sanggup menang atas Australia di kandang lawan timnas Indonesia? Jika menang atas Australia, mental timnas Indonesia akan terkerek saat menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Hervé Renard mundur dari timnas Arab Saudi setelah kalah dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, bakal mundur dari jabatannya setelah kalah 0-2 dari timnas Indonesia di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah timnas Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia, Hervé Renard didesak mundur dari jabatannya. Desakan itu dimunculkan sejumlah pengamat sepak bola asal Arab Saudi. Salah satunya disuarakan Al-Qaus yang menilai Hervé Renard harus mengambil aksi, bukan hanya sekadar berkata di depan media. Sekadar diketahui setelah kalah dari timnas Indonesia, pelatih asal Prancis itu mengaku akan bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima skuad Green Falcons julukan timnas Arab Saudi. Menyebut kata tanggung jawab bukan hanya sekadar bicara, sebab itu hanya keberanian di depan media. Seharusnya ia mengambil tindakan dan mengakui kesalahannya dengan mengajukan pengunduran diri, kata Al-Qaus, mengutip dari Al-Saudia 356. Pendapat serupa diungkapkan pengamat sepak bola Arab Saudi yang lain, Khaled Al-Atawi. Ia mengatakan pelatih yang membawa timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama grup F Piala Dunia 2022 itu bukanlah sosok yang tepat membesut Salam Al-Dawsari dan kawan-kawan.
Saya menilai Renard bukan sosok yang tepat dalam kondisi seperti ini. Melatih bukanlah menaikkan nada suara Anda di ruang ganti pemain, kata Khaled Al-Atawi, khas Australia. Karena itu Calvin Verdonk dan kawan-kawan harus fokus dan waspada saat melawan Australia agar tenaga mereka dapat diandalkan saat menjamu Bahrain. Sejauh ini atau lepas matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia sanggup bersaing dengan negara-negara lain. Terbukti timnas Indonesia untuk sementara duduk di posisi 3 klasemen grup C dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Melihat perbedaan poin yang teramat tipis ini, tak heran jika timnas Indonesia membidik kemenangan di markas Sotjero-Os julukan timnas Australia. Meski peringkat FIFA kedua negara berbeda, jauh 25 berbanding 125, secara materi pemain timnas Indonesia tidaklah kalah. Terlebih pada Maret 2025, timnas Indonesia bisa diperkuat Mads Hilgers dan Kevin Dix. Belum lagi kehadiran Ole Romenyi dan sejumlah pemain keturunan tambahan membuat skuad Garuda bisa mengancam skuad Sotjero-Os. Jadi, sanggup menang atas Australia di kandang lawan timnas Indonesia? Jika menang atas Australia, mental timnas Indonesia akan terkerek saat menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Hervé Renard mundur dari timnas Arab Saudi setelah kalah dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, bakal mundur dari jabatannya setelah kalah 0-2 dari timnas Indonesia di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah timnas Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia, Hervé Renard didesak mundur dari jabatannya. Desakan itu dimunculkan sejumlah pengamat sepak bola asal Arab Saudi. Salah satunya disuarakan Al-Qaus yang menilai Hervé Renard harus mengambil aksi, bukan hanya sekadar berkata di depan media. Sekadar diketahui setelah kalah dari timnas Indonesia, pelatih asal Prancis itu mengaku akan bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima skuad Green Falcons julukan timnas Arab Saudi. Menyebut kata tanggung jawab bukan hanya sekadar bicara. Sebab itu hanya keberanian di depan media. Seharusnya ia mengambil tindakan dan mengakui kesalahannya dengan mengajukan pengunduran diri, kata Al-Qaus, mengutip dari Al-Saudia 356 pendapat serupa diungkapkan pengamat sepak bola Arab Saudi yang lain, Khaled Al-Atawi. Ia mengatakan pelatih yang membawa timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama grup F Piala Dunia 2022 itu bukanlah sosok yang tepat membesut Salam Al-Dawsari dan kawan-kawan. Saya menilai Renard bukan sosok yang tepat dalam kondisi seperti ini. Melatih bukanlah menaikkan nada suara Anda di ruang ganti pemain, kata Khaled Al-Atawi.